Ya, Menpora Dito Aryo Tejo yang menjadi saksi dalam kasus korupsi BTS 4G Kominfo membantah menerima bingkisan dari karyawan PT Mora Telematika Indonesia Resi Yuki Bramani. Dan kita telah terhubung, untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gajah Mada, Mas Zainur Rohman. Selamat sore, Mas Rohman. Selamat sore, Bang Samuel. Mas, ini Dito membantah menerima bingkisan yang disebut dalam persidangan ini. Bagaimana hakim akan menggali keterangan saksi sebelumnya? Ya, tentu menjadi hak ya dari seorang saksi, dalam hal ini Menpora Dito, yang membantah menerima pemberian dalam bentuk bingkisan yang berisi sejumlah uang kurang lebih bernilai 27 miliar. Karena kan kalau Menteri Dito ini mengakui kan akan menjerat dirinya, sehingga itu haknya. Tetapi di dalam hukum pembuktian, pengakuan dari seorang saksi itu bukan satu-satunya alat bukti. Tentu hakim akan menilai dengan kesesuaian keterangan saksi-saksi yang lain. Keterangan dari Irawan Hermawan, keterangan dari Galumbang, keterangan dari Resi, dan lain-lain. Sehingga menurut saya, keterangan dari saksi-saksi ini masing-masing akan dilihat kesesuaiannya dengan alat-alat bukti yang lain. Saya pikir ini menjadi beban, kewajiban, tugas dari kejaksaan untuk dapat mengungkap secara terang kepada siapa uang 27 miliar itu diberikan. Benar Menteri Dito membantah, tetapi kan kejaksaan penyidiknya bisa memeriksa apakah ada atau tidaknya alat bukti yang lain. Misalnya barang buktinya ada tertempel sidik jarinya atau tidak. Yang kedua, secara digital komunikasinya apakah ada menyinggung, baik itu melalui WhatsApp atau pesanan singkat yang lain mengenai adanya permintaan atau pemberian. Yang ketiga, misalnya CCTV, apakah ada CCTV yang menunjukkan pengambilan sejumlah uang, kemudian uang itu dibawa kemana saja, seperti halnya terjadi misalnya di kasus-kasus tindak pidana yang lain. CCTV itu bisa dirangkai dari satu kejadian ke kejadian lain menggunakan timeline waktu. Juga hakim sudah memberi petunjuk bahwa saksi-saksi yang lain itu mengatakan memberikan bingkisan berupa uang kepada Dito. Tentu nanti kesaksian yang berbeda-beda ini akan dikonfrontir. Kalau ada dua kesaksian yang berbeda untuk satu hal yang sama, berarti ada kesaksian yang benar dan ada kesaksian yang bohong, Bang Samuel. Oke, berarti ini ntar kira-kira akan menjadi ranah siapa, Mas Rohman? Ya, tentu yang pertama ini jadi ranah Kejaksaan Agung ya, sebagai penyidiknya. Ini menjadi tugas dari penyidik untuk membuat terang terjadinya tindak pidana. Bagaimana alat-alat bukti yang sudah dibantu oleh majelis hakim di depan persidangan dengan mencecar saksi-saksi, kemudian ada saksi-saksi yang berbicara, speak up, buka mulut bahwa mereka memberikan sejumlah uang kepada Menteri Dito, ini harus ditangkap secara jeli oleh pihak kejaksaan dengan menindaklanjutinya. Nah, ini yang sejauh ini kita belum lihat adalah kinerja kejaksaan untuk menindaklanjuti keterangan dari saksi-saksi yang menyampaikan adanya pemberian sejumlah uang kepada Menteri Dito itu dengan rangkaian tindakan penyidikan. Nah, soal keterangan dari Menteri Dito itu sendiri, menurut saya ya tidak perlu dirisaukan oleh pihak kejaksaan. Sudah menjadi naluri bagi siapapun untuk membela diri, baik melakukan atau apalagi tidak melakukan sebuah tindak pidana, Mas Samuel. Jadi menurut saya yang pertama adalah tugas dari jaksa penuntut umum dan pihak Kejaksaan Agung, para penyidiknya. Yang kedua tentu majelis hakim saya percaya akan terus membantu untuk mengurai dengan jelas tindak pidana ini secara keseluruhan sehingga bisa terkuak kebenaran material. Siapa-siapa saja yang menerima pemberian aliran dana baik melalui transfer maupun cash dalam semua konteks, apakah terkait dengan proyeknya atau terkait dengan pengurusan perkara untuk memadamkan perkara yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung seperti yang diduga diberikan kepada Menteri Dito sejumlah 27 miliar itu yang biasa orang sebut sebagai dugaan adanya Markus, maklar kasus gitu. Itu Bang Samuel. Ini yang ceritanya buat uang tutup mulut seperti itu ya, Bung Rohman.
Dan di sini Bang Samuel, ini ada potensi konflik kepentingan. Kenapa? Karena kan uang tutup mulut itu kan diduga pasti akan dikelola Bang Samuel. Secara track record dari berbagai kasus yang lain, siapa saja sih yang biasanya menerima uang tutup mulut? Ya orang-orang yang memiliki kekuasaan. Siapa yang sedang menyidik? Yang sedang menyidik siapa Bang Samuel? Kejaksaan. Sehingga apakah misalnya ada juga komunikasi antara pihak-pihak yang berperkara ini dengan pihak-pihak di Kejaksaan Agung? Itu juga harus diusut. Dan sekarang pengusutan sebuah perkara itu sangat terbantu dengan menggunakan instrumen digital. Informasi pesanan singkat itu bisa di-trace, bahkan yang sudah dihapus itu juga bisa dipulihkan dengan menggunakan metode digital forensik. Itu juga harus digunakan oleh pihak kejaksaan, karena menurut saya ini perkara tidak boleh menguap. Jangan sampai uang 27 miliar kepada Markus ini tidak bisa diusut. Ini harus dibongkar secara lengkap. Jadi mulai dari korupsi asalnya, yaitu korupsi BTS, sampai korupsi ikutannya, yaitu dugaan maklar kasus, itu harus diusut tuntas. Pun misalnya sudah atau belum ada komunikasi dengan pihak-pihak pejabat di Kejaksaan Agung, itu harus diusut tuntas Bang Samuel. Dan itu akan jadi BAP baru ya, maksudnya dalam persidangan berbeda begitu ya Bung Roman? Tentu, jadi diawali dengan penyidikan oleh pihak kejaksaan. Tentu selama yang sekarang sedang berlangsung untuk perkara-perkara yang sedang disidangkan, baik itu Yohanes, baik itu Pak Menteri, ex-Menteri Johnny G. Plate, atau juga untuk Irwan Hermawan, itu majelis hakim selalu membantu. Padahal itu sebenarnya bukan tugas dari majelis hakim untuk mengungkap kasus-kasus yang lain. Majelis hakim sebenarnya berfokus kepada kasus yang sedang disidangkan. Tetapi ini majelis hakimnya melihat, loh ini ada keterangan saksi-saksi yang menyatakan masih ada pihak-pihak lain yang belum diperiksa nih. Sehingga majelis hakim yang di dalam proses perkara ini sangat membantu. Seharusnya petunjuk-petunjuk dari majelis hakim ini diikuti dengan dilakukan penyidikan, Bang Samuel. Iya, berarti memang ya kebetulan memang hakim membuka keterangan atau mungkin keterangan-keterangan baru yang bisa membuka kasus-kasus baru seperti itu ya, Bung Roman. Tapi kalau memang ini kalau ya, kalau memang misalkan Dito ini memang menerima, lalu memang waktu itu sempat ada seorang kuasa hukum yang mengembalikan uang. Kalau nggak salah ketika awal kasus ini bergulir dan itu memang uang dari beliau, seperti apa Bung Roman kira-kira bahwa dia mengembalikan uang itu atau memiliki itikat baikkah untuk melakukan hal tersebut atau bagaimana kira-kira ke depannya, Bung? Ya, pengembalian kerugian keuangan negara itu tidak menghapuskan pidananya. Jadi menurut saya tetap harus diproses secara hukum siapapun yang menerima uang itu gitu ya. Jadi sekarang menjadi tugas dari kejaksaan untuk mengungkap siapa pemberi, siapa penerima. Yang paling penting menurut saya adalah kejaksaan harus akuntabel dan transparan kepada publik, karena ada kecurigaan dari publik kejaksaan belum mengungkap pihak-pihak tertentu seperti misalnya pihak yang sekarang tadi menjadi saksi, sehingga itulah yang ditunggu oleh publik, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Tipikor itu tidak menghilangkan unsur tindak pidananya, Bang Samuel. Mungkin itu Bang Samuel. Oke, terakhir Bung Roman, ini kan SYL membantah mengenal dengan Dito meskipun memang yang memberi keterangan bukan SYL ya. Bagaimana Bung Roman melihatnya? Apakah memang tidak mengenal itukah kedua belah pihak atau bagaimana? Ya, tentu keterangan-keterangan itu menurut saya masih sangat meragukan ya. Dan itu tugas dari kejaksaan untuk bisa membuktikan dengan alat-alat bukti yang lain, seperti juga keterangan saksi-saksi yang lain maupun CCTV maupun juga komunikasi secara digital. Sama Bang Samuel, ini soal pengakuan itu tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya alat bukti, sehingga harus diverifikasi lagi dengan alat-alat bukti yang lain. Bang Samuel. Baik, terima kasih Bung Zainur Rohman, peneliti Pukat UGM telah bergabung bersama kami sore hari ini. Kita tunggu perkembangannya dari Kejaksaan. Selamat sore, Bung. Selamat sore.